Saya jujur saja, sudahlah, toh Nasdem juga masih berkoalisi dengan Pak Jokowi sampai akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Apa manfaatnya untuk bangsa ini ya, kalau menteri-menteri Partai Nasdem di reshuffle? Lepas bahwa menteri-menterinya tidak perform, saya setuju. Tapi itu kan kita harus mengkritisi juga. Mengapa menteri-menteri yang tidak qualified dijadikan menteri? Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, Menteri KLHK perlu dievaluasi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ini juga menjadi catatan. Satu, kinerjanya, dua, termasuk partainya. Ya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Konda kalimatnya yang menarik juga kemarin itu ketika kecuali Presiden Jokowi yang mengatakan Nasdem cukup. Nah itu yang kemarin saya ikuti pidatonya Pak Surya. Itu kode politik yang tanda petik cukup keras dari seorang Surya Paloh menurut saya. Artinya keberanian, kami tetap setia, tapi kalau kami tidak dibutuhkan, ya kami siap juga, kira-kira gitu. Okay. Nah, poin saya Rifana, memang ada dinamika politik ya antara Pak Surya dan Pak Jokowi dengan partai di koalisi dan seterusnya. Karena ada potensi, saya mengatakan potensi kan, ini kan belum bisa disimpulkan, Pilpres kan belum, masih jauh sekali. Ada potensi memiliki jalur politik yang berbeda di 2024. Berpotensi memiliki preferensi Pilpres yang berbeda, itu potensinya. Sehingga belakangan ini pidato-pidato itu saling mengirimkan pesan. Orang mengatakan kemarin Pak Jokowi ada jangan memilih capres yang sembrono, meskipun tidak disebutkan, diarahkan kepada Partai Nasdem dan seterusnya. Nasdem beda pandangan politik. Dampaknya mulai terasa hingga orang dekat Megawati bongkar ancaman Surya Paloh. Jokowi, ya sudahlah nanti kita lihat. Kalau diganti lagi, meskipun itu hak prerogatif presiden, pertanyaan saya sederhana, efektif atau tidak? Membawa kebaikan buat kementerian yang bersangkutan atau tidak? Malah menambah musuh di parlemen atau tidak? Malah menambah gangguan-gangguan dari luar atau tidak? Jadi saya mohon kepada elit-elit partai pendukung pemerintah untuk memberikan masukan yang tidak membuat presiden dilematis. Jadi jangan juga menjadi pragmatis kemudian mengorbankan kepentingan rakyat. Saya bukan berarti membela menteri-menteri dari Partai Nasdem. Memang kenyataannya memang tidak perlu dibela. Wong hasilnya juga biasa-biasa saja. Kalau saya jadi Presiden Jokowi, setahun pertama Menkominfo, Mentan, Menteri Pertanian, saya reshuffle karena tidak perform. Orang dekat Ketum PDIP Megawati, Pandana Baba membongkar hubungan Surya Paloh dan Joko Widodo alias Jokowi. Dari mulut Pandana Baban inilah rupanya pernah ada keterangan antara Surya Paloh dengan Jokowi. Penyebabnya adalah soal catatan posisi di kabinet di mana apa yang dikuasai Nasdem diambil Jokowi. Bahkan Pandana Baban ini mengatakan jika Nasdem sempat mengancam Jokowi jika memang hal itu terjadi. Politisi senior PDIP terang-terangan mengangkat kisah lama di tengah Nasdem yang sudah memiliki haluan baru bersama Anies Baswedan. Diduga karena pilihan Nasdem ini juga Pandana Baban akhirnya turun gunung untuk bongkar-bongkar keretakan koalisi di tengah perbedaan pandangan. Jurnalis senior ini dengan gaya khasnya mengungkap cerita-cerita lama tentang panas dingin hubungan Surya Paloh dan Jokowi. Diduga penyebab awal mula perseteruan, kata Pandana Baban, adalah soal jabatan Jaksa Agung. Bahkan dampak posisi Jaksa Agung diambil Jokowi, konon Surya Paloh sampai pernah mengancam Presiden ke-7 Indonesia tersebut. Pandana Baban masih ingat betul momen yang terjadi sekitar 2016 sampai 2017. Saat itu Presiden Jokowi hendak mencopot kader Partai Nasdem M. Prasetyo dari jabatan Jaksa Agung. Surya Paloh dikatakan Pandana Baban tidak setuju atas apa yang menjadi keputusan Jokowi. Surya Paloh bilang tidak setuju Jaksa Agung diganti, kata Pandana Baban menceritakan permusuhan politik
yang diduga jadi penyebab retaknya hubungan Jokowi dan Paloh saat menjadi tamu Total Politik yang ditayangkan di YouTube. Panda Nababan mendapat cerita itu bukan dari orang sembarangan. Dia mengaku langsung mendapat cerita itu dari Paloh sendiri. Sebagai jurnalis, Panda langsung menguji kebenaran cerita Paloh dengan mengkonfirmasi langsung pada Jokowi. Dan jawabannya saat itu, Jokowi membenarkan atas ketidaksetujuan Paloh posisi Jaksa Agung digeser. Setelah itu, Panda menyebut bagaimana jika Jaksa Agung dicopot, Paloh mengancam menarik Nasdem dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu Surya Paloh cerita tidak setuju Jaksa Agung digeser ke saya konfirmasi ke Presiden. Jokowi pun membenarkan cerita itu, tutur Panda. Panda Nababan kemudian bertanya pada Jokowi, apakah akan menurut pada Paloh lantaran sudah mengancam. Jokowi pun memberi jawaban yang sederhana namun bernas atas adanya ancaman Paloh. Ya sudahlah, nanti kita lihat saja, kata Panda menukil jawaban Jokowi. Dari sana, Panda Nababan malah melihat ada yang tidak biasa diperlihatkan wajah Jokowi. Mimik mukanya ke saya, tidak Jokowi yang tegas, ujar Panda. Setelah pembicaraan itu, Panda sangat meyakini Jokowi tidak akan melupakan ancaman dari Surya Paloh itu. Feeling perasaan aku itu berbekas karena ada ancaman, tambah Panda. Namun jika Jokowi memperoleh berbagai masukan dan informasi soal kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Prasetyo dalam menangani kasus-kasus korupsi besar akhirnya diganti. Akhirnya Presiden Jokowi sampai pada satu kesimpulan ini, Prasetyo harus diganti, ucap Panda. Kemudian saat Jaksa Agung diganti, kata Panda Nababan, kasus-kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri terbongkar. Kekhawatiran Jokowi tentang kinerja Jaksa Agung itu autentik akurat, ujar Panda.